Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya Karis. Di kesempatan kali ini kita bakal bareng-bareng nge-review salah satu laptop dari brand HP, yaitu salah satu laptop yang masuk di seri HP Essential untuk bisnis. Punya harga kurang lebih di 6 jutaan dan dia udah pakai prosesor dari AMD Ryzen 5000 series. RAM-nya bisa di-upgrade dan nanti kita lihat sama-sama gimana laptopnya dan nanti performanya kayak apa. Kenalin, ini dia HP 245 G8. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai bahas laptop ini, temenin saya buat unboxing laptop ini dulu. Yuk langsung aja kita unboxing. Singkirin dulu. Wah. Ya, ini dia laptopnya teman-teman. Dalamnya ada charger. Kita singkirin dulu karena gede banget. Ya, untuk chargernya dia model terpisah kayak gini teman-teman. HP biasa dia chargernya emang modelnya terpisah kayak gini. Terus tadi ini dia, kita juga dapat buku manual sama kartu garansi. Nah, ini wajib disimpan nih, kalau nanti laptopnya ada apa-apa bisa dibawa ke service centernya. Untuk laptop ini garansi selama 1 tahun, jadi lumayan lama ya. Jadi kalau misalkan laptopnya suatu saat tiba-tiba ngabel, teman-teman bisa langsung klaim garansi ke service centernya, bawa sama kartu garansinya. Oh ya, ada yang ketinggalan. Jadi setiap pembelian laptop ini teman-teman juga bakal dapetin tas dari HP. Tasnya kayak gini. Yap, tasnya bukan backpack tapi ini udah bagus banget. Modelnya kayak gini. Yuk langsung aja kita nyalain laptopnya. Oke teman-teman, ini dia laptopnya. Mungkin banyak di antara kita yang lebih familiar sama seri HP 14 dibandingkan sama seri HP 245. Bahkan kayaknya penggunanya juga lebih banyak seri HP 14 dibandingkan seri HP 245. Tapi yang perlu teman-teman tahu nih, HP 245 G8 ini juga udah bagus. Untuk prosesornya dia udah pakai AMD Ryzen 3 5300U. Prosesor Ryzen 5000 series ini udah menggunakan teknologi 7 nanometer. Default TDP 15 watt, CTDP 10 sampai 25 watt. Punya 4 core 8 thread dengan base clock di angka 2,6 GHz dan maksimum boost up to 3,8 GHz. Prosesor yang canggih ini juga udah punya grafik internal, yaitu AMD Radeon Graphics, yang punya 6 grafik core dengan grafik frekuensi di 1500 MHz. Untuk RAM-nya dia pakai RAM berkapasitas 4 GB DDR4 yang jalan di 3200 MHz. Walaupun cuma 4 GB tapi tenang, dia punya 1 slot lagi yang kosong. Jadi teman-teman bisa tingkatin lagi RAM-nya kalau kurang. Dia punya 2 slot RAM, jadi teman-teman bisa pasang di satunya yang kosong itu kalau misalkan kurang. Kalau rekomendasi dari saya sih kayaknya di upgrade sampai 16 GB aja kayaknya udah cukup untuk dapetin performa maksimal dari laptop ini. Selanjutnya untuk bagian penyimpanan, laptop ini menggunakan SSD M.2 NVMe berkapasitas 256 GB. Berdasarkan Crystal Disinfo, dia pakai SSD dari Micron yang seri lengkapnya adalah MTFDK BA256 TFK. Saya tes SSD-nya menggunakan Crystal Dismar, kecepatan bacanya di 3593 MB per second dan kecepatan tulisnya di 1981 MB per second. Yang perlu teman-teman tahu juga, Micron ini juga bukan brand kaleng-kaleng. SSD-nya ini udah pasti bagus dan performanya udah pasti kencang banget. Berikutnya untuk sistem operasi yang digunakan di laptop ini, HP 245 G8 ini udah pakai Windows 11 Home original. Itu gratis, bisa teman-teman pakai sampai bosen. Tapi sayangnya untuk HP 245 G8 ini belum dapat Office Home Extended. Ya mungkin untuk Office-nya teman-teman bisa beli terpisah. Selanjutnya kita ngomongin soal desain. Setelah saya lihat-lihat dan saya amatin, laptop ini desainnya mirip banget sama saudaranya, yaitu HP 14. Mirip-mirip lah, nggak jauh beda. Cuma dia ini nggak glossy. Kalau dilihat tuh mirip banget sama laptop HP 14 zaman dulu, sebelum dia menganut finishing glossy kayak sekarang. Jadi dia ini warnanya abu-abu hitam gitu, jadi nggak mencolok. Dan untuk permukaan yang biasa tersentuh sama kita nih yang pakai nih, itu permukaannya bertekstur. Jujur saya kurang suka sama permukaan yang bertekstur kayak gini, karena berdasarkan pengalaman, kalau kotor butuh tenaga lebih buat bersihinnya. Di bagian covernya juga cukup simpel, ada logo HP dengan sentuhan chrome yang keren banget.
Panjangnya 32,4 cm, lebarnya 22,59 cm, dan tebelnya cuma 1,99 cm. Yang menghasilkan berat cuma 1,47 kg. Berat di bawah 1,5 kg itu termasuk ringan sih untuk laptop bisnis. Efeknya mudah dibawa kemana-mana, nggak terlalu ngerepotin. Selanjutnya, laptop ini punya bentang layar 14 inch 35,6 cm 16:9 yang sayangnya masih HD 1366 x 768 pixel. Tingkat kecerahan standar di 250 nits. Refresh rate di 60 Hz, 45% NTSC color gamut, anti glare, dan sayangnya masih menggunakan panel Twisted Nematic atau yang biasa kita kenal dengan TN. Dan panel TN di sini juga nggak selamanya buruk. Ternyata ada untungnya juga. Selain respon time yang tinggi, kalau misalnya kita pakai buat main game, panel TN ini kan kalau lihat dari beberapa sisi warnanya nggak stabil. Nah, di situ untungnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pakai laptop ini di tempat umum, di stasiun, di bandara, di kafe, dan tempat-tempat umum sejenisnya, itu nggak gampang diintip sama orang. Emang gini ya, laptop sekarang tuh kalau yang harganya nanggung kayak 5 atau 6 jutaan, biasanya spesifikasi udah bagus tapi layarnya masih belum spesial. Ya, tapi itu hal yang wajar karena dengan spesifikasi yang bagus dan harganya murah, pasti ada yang ditekan biar harganya terjangkau. Oh ya, untuk layarnya ini juga udah terasa luas. Frame-nya di sini lumayan tipis yang spesifikasi nama dengan narrow bezel. Tapi tetap di bagian atasnya agak tebal dikit karena ada webcamnya punya resolusi 0,9 megapiksel 720p. Kualitas kameranya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Masih bisa banget dipakai buat Zoom meeting atau Google Meet. Lumayan jernih emang kalau webcam laptop HP ini. Sejauh saya cobain banyak webcam di laptop murah, webcam laptop HP ini salah satu yang saya suka. Selanjutnya kita turun ke bagian keyboard. Keyboardnya di sini nggak banyak berbeda dengan seri HP yang lain. Keyboardnya pakai model Secret. Sayangnya keyboardnya belum dilengkapi dengan backlit, tapi tombol-tombolnya udah cukup besar. Feel ngetiknya juga cukup oke karena jarang kata tombolnya ada tapi nggak jauh-jauh banget. Jadi nyaman aja nih dipakai buat ngetik cepat. Dan keyboardnya ini udah cukup membantu buat teman-teman yang ada gangguan di mata karena hurufnya ini di print lumayan besar-besar. Tombol powernya juga terpisah, ditaruh di pojok kiri atas. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngetik, nggak usah takut kepencet. Turun lagi ke bawah ada touchpad. Touchpadnya ini nggak center teman-teman, tapi letaknya sejajar dengan tombol spasi. Dan touchpadnya ini lumayan besar karena dia juga udah support multi gesture. Jadi pas jari kita lagi bebarengan 2 atau 3, space-nya masih cukup. Dan ketika saya pakai juga nggak ada kendala, permukaannya juga cukup halus dan udah cukup responsif. Oh ya, kita belum ngobrolin soal baterai. HP 245G8 ini punya baterai berkapasitas 3 sel 41 Wh. Ya, kapasitas yang udah cukup lah ya buat menunjang kegunaan harian kita. Berikutnya kita cek kelengkapan portnya dari laptop ini. Di sebelah kiri ada Kensington lock dan USB Type-C 3.25 Gbps. Di sebelah kanan ada DC-in alias lubang charger, port Ethernet, port HDMI, 2 buah USB 3.25 Gbps Type A, dan ada audio combo jack. Portnya emang kelihatan nggak banyak, di sebelah kirinya juga sepi banget. Tapi yang umum digunakan di laptop ini udah ada. Ada HDMI untuk connect ke display eksternal, ada port Ethernet untuk koneksi ke LAN, dan ada USB Type-C. Untuk wireless konektivitas dia udah didukung dengan WiFi dan tentunya juga Bluetooth. Berikutnya untuk audio. Nah, untuk audio laptop ini dibekali dengan speaker yang punya arah keluaran suara ke atas. Kenapa? Karena speakernya ada di atas keyboard. Dan ternyata untuk laptop dengan harga 6 jutaan, speakernya udah lumayan bagus. Enak diterima kuping, nggak asal kencang aja. Kurang lebih suaranya kayak gini. Gimana, masih enak kan untuk suara speakernya dipakai buat musikan dan nonton film, suaranya masih nikmat. Selanjutnya kita bakal uji performanya. Kita uji di beberapa software benchmark. Dan nanti kita juga bakal coba jalanin beberapa games buat dapat gambaran gimana performanya laptop ini kalau dipakai buat main game. Yuk langsung aja kita uji. Tes pertama kita jalanin Cinebench R15 10 kali looping dengan charger.
Skor pertama yang didapat di 884 poin. Untuk stabilan dalam 10 kali looping rata-rata di 800-an poin. Karena di running ke-7 sampai 10 skornya turun di 700-an. Suhu ketika menjalankan Cinebench N15 10 kali looping dengan charger rata-rata di 80-an derajat Celcius. Suhu tertingginya sampai di 91 derajat Celcius. Lumayan panas, tapi kalau dilihat dari setiap jeda turunnya lumayan cepat, padahal di jedanya cuma sebentar, jadi aman-aman aja. Berikutnya untuk skor Geekbench 5, laptop HP 245G8 dapat skor single core di 962 poin. Untuk multicore-nya dapat di 2941 poin, dan untuk skor OpenCL dapat di 7996 poin. Untuk tes gaming pertama kita jalanin GTA 5. Kita jalanin di 720p dengan preset normal. Saya coba buat muter-muter keliling kota dengan kendaraan, dapat FPS rata-rata di 30-an FPS. Suhu CPU saat menjalankan GTA 5 tertinggi mencapai 83 derajat Celcius. Suhu rata-rata di 76 derajat Celcius. Berikutnya kita coba main CSGO. Kita jalanin di 768p dengan preset low. Dapat FPS berkisar 30 sampai 50-an FPS tergantung situasi. Dengan FPS segini menurut saya masih lancar dan bisa dinikmati. Saya kembali ke awal, laptop ini punya harga di 6 jutaan. Gak jauh-jauh kok dari 6 juta, berkisar di 5,9 sampai 6,3 jutaan. Itu harga terkini ya, sewaktu-waktu bisa berubah. Laptop ini termasuk salah satu yang bagus di harga segitu, karena dia udah pakai AMD Ryzen 5000 series. RAM-nya juga kenceng di 3200 MHz, apalagi tersedia dual slot, jadi RAM-nya bisa di-upgrade. SSD-nya juga bagus dan bisa di-upgrade juga. Ini juga jadi salah satu laptop terbagus di harga 6 jutaan, kalau kita lihat dari sisi performa dan sisi upgradability-nya. Dan buat teman-teman yang lagi cari-cari laptop di harga 6 jutaan, saya merekomendasikan laptop ini buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang berminat, nanti link pembelian saya coba taruh di kolom deskripsi. Oke, mungkin cukup sampai sini aja. Seperti biasa, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Teman-teman jangan lupa juga nih subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.